Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Dwi Fatmawati, NIM 192111063. Saya dari kelompok 8 yang bertema Muhammad Quraisy Shihab. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah intelektual tokoh atau biografi singkat. Yang kedua adalah latar belakang dari pemikiran. Untuk biografi singkat dari Muhammad Quraisy Shihab, saya itu merujuk pada jurnal pengaruh pemikiran dari Muhammad Quraisy Shihab bagi perkembangan intelektual dan kehidupan umat Islam di Indonesia, karya dari Amiruddin. Menjelaskan tentang biografi singkat dari Muhammad Quraisy Shihab. Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraisy Shihab, lahir di Rampang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. Beliau adalah putra keempat dari seorang ulama besar, yaitu almarhum Profesor Haji Abdul Rahman Shihab, yang merupakan lulusan Jamiatul Khair di Jakarta. Jamiatul Khair adalah sebuah lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang mengedepankan gagasan Islam modern. Profesor Haji Abdul Rahman Shihab adalah guru besar ilmu tafsir dan mantan rektor dari UMI dan IAIN Alauddin di Ujung Padang. Bahkan beliau juga sebagai pendiri kedua perguruan tinggi tersebut. Sejak kecil, Muhammad Quraisy Shihab telah mendalami Al-Quran. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Padang, Muhammad Quraisy Shihab melanjutkan pendidikan menengahnya itu di Malang, sambil menjadi santri di pesantren Dar Al-Hadis Al-Fiqhiyah pada tahun 1958. Nah, kemudian beliau itu berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima di kelas 2 Sanawiyah Al-Azhar pada tahun 1967. Kemudian beliau mendapatkan gelar LC S1 di jurusan Tafsir Hadis Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar. Kemudian Muhammad Quraisy Shihab itu melanjutkan pendidikannya S2 itu di fakultas yang sama pada tahun 1969 untuk spesialisasi di bidang tafsir Al-Quran dengan tesis yang berjudul Al-I'jaz At-Tashri lil Al-Quran Al-Karim. Nah, kemudian beliau mendapatkan gelar MA. Sekembalinya Muhammad Quraisy Shihab ke Ujung Padang, Muhammad Quraisy Shihab itu pernah menjadi wakil rektor di bidang akademik kemahasiswaan di IAIN Alauddin. Kemudian beliau juga menjadi koordinator perguruan tinggi swasta di wilayah 7 Indonesia bagian timur. Kemudian beliau juga sebagai pembantu pimpinan kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental dan melakukan berbagai penelitian antara lain penerapan kerukunan hidup beragama di Indonesia Timur dan masalah wakaf di Sulawesi Selatan. Pada tahun 1980, Muhammad Quraisy Shihab itu kembali lagi ke Kairo, Mesir untuk melanjutkan pendidikan S3-nya dan mendapatkan gelar doktor dalam ilmu-ilmu Al-Quran dengan yudisium summa cum laude dan memperoleh penghargaan tingkat 1. Nah, Muhammad Quraisy Shihab itu menjadi orang yang pertama di Asia Tenggara yang meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu Al-Quran di Universitas Al-Azhar. Kemudian pada tahun 1984, Muhammad Quraisy Shihab itu bertugas di IAIN Jakarta dan aktif mengajar di bidang tafsir dan al-ulum Al-Quran di program S1, S2, dan S3 sampai tahun 1998. Beliau juga mengajarkan hadis di program S2 dan S3.
Sejak 1994, ia menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat dan anggota Lajnah Pentashih Al-Quran Departemen Agama sejak tahun 1989. Nah, beliau juga banyak terlibat dalam beberapa organisasi profesional. Kemudian pada tahun 1998, beliau diangkat menjadi Menteri Agama kurang lebih 2 bulan pada awal kabinet terakhir pemerintahan Soeharto. Nah, sejak tahun 1999, dia diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk negara Republik Arab Mesir dan merangkap negara Djibouti yang berkedudukan di Kairo sampai tahun 2002. Sejak itu, beliau kembali ke tanah air dan menyelesaikan karya tafsir 30 juz yang berjudul Tafsir Al-Misbah. Nah, para mahasiswa Indonesia tingkat sarjana pada Institut Studi Islam Universitas MCGIL menyatakan bahwa karya-karya Quraisy Shihab itu melafalkan standar baru bagi studi Al-Quran yang digunakan oleh penduduk muslim pada tingkat pertama atau muslim awam. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang latar belakang pemikiran tokoh. Kali ini saya merujuk pada jurnal yang berjudul Nalar Hukum Islam Muhammad Quraisy Shihab karya dari Ahmad Rajavi. Adapun pemikiran fatwa Muhammad Quraisy Shihab itu sama dengan pemikiran yang berkembang tentang fatwa dalam Islam, di mana fatwa itu bukanlah keputusan hukum yang dengan gampang, dengan sekehendak orang. Nah, yang disebut itu membuat-buat hukum tanpa dasar atau yang disebut al-tahakkum. Nah, fatwa senantiasa terkait dengan siapa yang berwenang memberi fatwa, kode etik fatwa, dan metode pembuatan fatwa. Nah, pemberi fatwa atau mufti itu bukanlah hak setiap orang. Bagi Quraisy Shihab, seorang secara moral dan ilmiah itu harus memenuhi sejumlah persyaratan agar dapat disebut sebagai mufti. Salah satu yang terpenting tentu saja bahwa ia harus memahami berbagai aspek hukum Islam, dalil-dalil yang menopangnya. Akan tetapi itu saja belum cukup, sebab hanya menunjukkan kemampuan individual dari dalam. Nah, di samping itu perlu adanya pengakuan secara sosial atau moral bahwa ia layak didengar kata-katanya. Ini biasanya ditandai oleh adanya permintaan fatwa atau istifah kepada seorang mufti. Karena begitu sulitnya memperoleh kewenangan memberi fatwa, tradisi pemberian fatwa di Indonesia itu terutama di akhir-akhir ini lazim diberikan oleh lembaga khusus dalam organisasi seperti Dewan Syariah NU, Majelis Tarjih Muhammadiyah, atau Komisi Fatwa MUI. Ini tentu berbeda dengan yang terjadi di sebagian negara muslim lain, seperti di Mesir dan Iran, yang di dalam masih ada orang yang diyakini memiliki kemampuan individu untuk menjadi mufti atau imam. Dengan demikian, menurut Quraisy Shihab, fatwa muncul karena adanya suatu perkara akibat perkembangan sosial yang dihadapi oleh umat Islam. Oleh karena itu, fatwa mensyaratkan adanya orang yang meminta atau kondisi yang memerlukan adanya pandangan atau keputusan dari hukum. Dengan demikian, fatwa itu tidak sama dengan tanya jawab keagamaan seperti dalam pengajian-pengajian.
bukan juga sekedar ceramah seputar agama. Namun fatwa itu senantiasa sangat sosiologis. Ia mengandalkan adanya perkembangan baru, persoalan baru, atau kebutuhan baru yang secara hukum itu belum ada ketetapan hukumnya atau belum jelas duduk permasalahannya. Nah, berdasarkan penjelasan dari di atas, Muhammad Quraisy Shihab itu membuat rumusan baru tentang agenda fatwa di masa yang akan datang. Kemudian, berdasarkan gerak fikir dari Muhammad Quraisy Shihab tentang fatwa di atas, ada hal penting yang harus digarisbawah, di mana Quraisy Shihab itu mencoba untuk menyamakan antara fatwa dan ijtihad dalam pengaplikasiannya. Padahal pada sisi penggunaannya, fatwa itu hanya timbul kalau ada yang menanyakan. Sedangkan ijtihad itu harus terus digali dan dicari jawabannya meskipun tidak ada yang menanyakan, baik munculnya saat itu pun atau yang akan datang. Dan tentunya itu sudah diprediksi kemunculannya masalah. Sedangkan Quraisy Shihab itu menginginkan adanya sikap proaktif dari para otoritas pemberi fatwa dalam menanggapi persoalan yang belum terjadi namun sudah dapat diprediksi kehadirannya. Karena bagi Muhammad Quraisy Shihab itu syarat fatwa selain adanya orang yang meminta, juga karena adanya kondisi yang memerlukan pandangan atau keputusan dari hukum. Inilah yang menjadikan pemikiran untuk menulis relevan yang diterapkan di Indonesia yang sangat plural. Apalagi secara geografis di Indonesia berbeda dan jauh dari pusat Islam, yakni Al-Haramain atau Mekah dan Madinah. Dan tentunya begitu banyak permasalahan di dalamnya, seperti adanya yang mencoba untuk membenturkan antara agama dengan keadaan sosial, budaya, politik, dan lain-lain. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.